ada orang yang mencela, ada orang yang menghina kita, ya. Ya, termasuk saya merenan. Lalu kemudian ada malaikat turun, Ustaz, kumaya binasakeun tong sigana mun saya mah malaikat tong disesakeun biarkeun kabeh. Betul enggak, Pak? Tapi lihat Nabi sampai bal arju an yu'minu billahi wal yaumil akhir. Bal arju an yu'minu billahi wa lam yusyriku bihi syai'a. Aku berharap dari mereka akan hadir generasi-generasi yang beriman dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Masya Allah, apa yang terjadi? Nabi hijrah ke Madinah tahun ke-8 Hijriah, semua penduduk Taif tidak ada yang tidak beriman. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ya. Tidak ada orang yang paling baik yang dijadikan sebagai panutan contoh dalam hal mengelola amarah, ya, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada contoh tauladan, uswatun hasanah bagi kita. Dan dari banyak rasul, dari banyak nabi yang Allah berikan porsi nikmat yang lebih besar dalam hal mengelola amarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nikmat ini Allah abadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Surat Al-Insyirah, surat favorit yang suka kita baca dalam bacaan salat, ya. Itu ayat ataupun surat berbicara tentang nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Nikmat apa yang Allah berikan kepada Nabi di ayat ini? Insyiratu sadrak. Insyiratu sadrak itu Allah berikan nikmat kepada Nabi itu dilapangkan jiwanya. Makanya kita akan menemukan, ya, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kaitan dengan amarah itu kaitannya erat dengan insyiratu sadrak. Kalau orang itu lapang jiwanya, orang itu dilapangkan oleh Allah hatinya, maka dia akan mampu mengelola amarahnya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, al-kaisu mandana nafsahu ala amalin lima ba'dal maut. Sesungguhnya kata Nabi, orang yang paling cerdas itu di sisi Allah bukan mereka yang pintar, encer otaknya, bukan. Tetapi orang yang paling cerdas itu adalah mereka yang mampu mengelola emosi, mengelola amarahnya. Wa ma amalin lima ba'dal maut. Lalu kemudian mereka beramal untuk hari setelah kematiannya. Dua hal yang disebut oleh Nabi orang yang cerdas itu mereka yang mampu mengelola amarahnya. Ya. Dan kita mencontoh ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga kita bisa memahami bagaimana marahnya Nabi yang bisa menghantarkan Nabi ke surga, ya. Bagaimana marahnya Nabi yang kemudian Nabi bisa mengelolanya dengan baik. Maka kalimat la taqdab itu bukan kemudian kita tidak boleh marah, tetapi kata para ulama, makna la taqdab itu bermakna jagalah, kelolalah emosi dirimu di saat kalian sedang marah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu sengaja dititipkan oleh ibunya. Saat itu usia Anas bin Malik mungkin usianya 6 sampai 7 tahunan. Datang kepada Rasulullah ibunya itu, lalu kemudian ibunya mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin membelamu, aku ingin berjuang untukmu, tapi hanya saja yang aku miliki seorang anak yang cekatan. Aku punya seorang anak, Anas bin Malik, walaupun dia masih kanak-kanak, tetapi bisa diandalkan untuk bisa membantumu ya Rasulullah." Jadi si ibunya
ya membawa anaknya Anas bin Malik ya kepada Nabi supaya jadi pembantunya Rasulullah. Masih kecil, ya. Tetapi tujuan utamanya bukan ingin menjadi pembantunya Rasulullah. Ibunya sudah paham kalau anaknya Anas bin Malik ya keberadaannya di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka anaknya akan banyak mendapatkan ilmu daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata terbukti dari 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis ada Abu Hurairah dan salah satunya ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wajar, kenapa? Karena Anas bin Malik senantiasa berada di sampingnya Rasulullah SAW. Bahkan Anas bin Malik meriwayatkan hadis Nabi yang berkenaan tentang keadaan Nabi ketika di dalam rumah. Karena Anas bin Malik tinggal bersama Rasulullah SAW. Anas bin Malik pernah menceritakan, ketika aku mendampingi Rasulullah SAW selama 9 tahun mendampingi Nabi, belum satu kali pun aku dimarahi oleh Rasulullah. Bayang Bu ya, budak batur ya, belum pernah dimarahi oleh Rasulullah, padahal hidupnya bersama-sama dengan Nabi, ngebantu dengan Nabi, tetapi nggak pernah sedikit pun aku dimarahi oleh Rasulullah. Ya. Itulah Nabi SAW. Ya, 9 tahun jadi pembantunya Nabi. Nabi tidak pernah berkata-kata kasar kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sigana urang mah nya wah kabayang. Ya. Saminggu ge pasti aya we celaan kadang ya. Ya. Ada kata-kata kasar yang tidak kita sengaja ya ataupun disengaja bisa keluar dari lisan kita. Lalu Anas bin Malik penasaran. Kata Anas bin Malik, 9 tahun saya bersama Rasulullah can pernah diambekan, hayang ngarasaan diambekan ku Nabi sehingga kumaha ada. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Anas bin Malik untuk membelikan sesuatu ke pasar. Berangkatlah Anas bin Malik bawa uangnya dari Nabi SAW ke pasar, tetapi Anas bin Malik tujuannya ingin mendapatkan marahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Anas bin Malik ketika disuruh oleh Rasulullah ke pasar, bukan dia membeli sesuatu yang disuruh oleh Nabi, tetapi dia bermain dengan anak-anak sebayanya. Nabi teh nungguan kamana si Anas, benar gitu ya. Terdatang-datang wae Bu, ya. Nabi menanti-nanti kehadiran si Anas bin Malik sampai tengah hari Anas bin Malik nggak kunjung datang. Padahal Nabi membutuhkan ya sesuatu yang diperintahkan itu kepada Anas bin Malik. Ibu misalnya sedang masak sayur, kurang bumbu, akhirnya nyuruh anak, nah beliin bumbu ini ke warung, padahal ibu sedang masak. Tiba-tiba anaknya disuruh 3 jam nggak datang. Kesel nggak Bu? Siga nama Bu pas datang teh dijewer, kamu kemana aja? Kenapa Anas bin Malik ingin begitu? Ingin mendapatkan pengalaman dimarahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian Nabi menanti berjam-jam tak kunjung datang Anas bin Malik. Akhirnya Rasulullah kemudian menyusul ke pasar. Tahu nggak? Ketika di pasar Anas bin Malik bukan membeli sesuatu yang dipesankan oleh Nabi, tetapi Anas bin Malik sedang bermain dengan teman-temannya di pasar. Kalau kita ya mungkin ada emosinya saat itu. Tapi subhanallah, Nabi ketika mendekati Anas bin Malik, Nabi tidak memarahi Anas bin Malik, tetapi Nabi SAW sampai bertanya, ya Anas, ya kenapa gitu kan, nggak marah gitu kan. Sampai Anas bin Malik bingung, aduh tadi ambekan deui gitu kan. Masya Allah, ada sahabat yang ingin melihat marahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ibu-ibu mah suami ke ibu-ibunya, bro, kenapa nggak kayak begini merindukan marahnya istri? Ya, nu ayagi setiap hari carikan wae ku pamajikan. Bosen gitu kan? Tapi ada sahabat yang ingin merindukan bagaimana marahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada Nabi, insiratu sadrak, dilapangkan jiwanya. Maka dalam hal yang begitu pun Nabi nggak pernah marah. Nabi juga pernah dijailin sama sahabat. Jadi ada tipikal sahabat yang kerjaannya suka jailin. Jadi jangan heran kalau ada orang ahli masjid ya, watak suka jailinnya suka ada kadang. Ya, nyumputkeun sendal gitu kan, sok salat nanya gitu. Dan ternyata ada sahabat yang punya watak tukang jahil.
Sampai sahabat ini disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya, si fulan itu akan masuk surganya dalam keadaan tersenyum karena tukang bercanda dan tukang ngejalin orang. Sekelas sahabat, siapa nama sahabat ini yang suka menjahili, yang suka jahil kepada sahabat, bahkan kepada Rasulullah? Namanya Nu'aiman bin Amru. Nu'aiman bin Amru. Kata Nabi, Nu'aiman bin Amru itu masuk surganya sambil tertawa terbahak-bahak. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Karena Nu'aiman, ya, kalau Nu'aiman bin Amru itu suka bercanda, kadang bercandanya kelewatan. Nabi saja dibercandain, coba. Dijailin Nabi. Ya. Nu'aiman bin Amru dalam salah satu riwayat disebutkan pernah menjaili Rasulullah SAW. Semua sahabat mencintai Nabi. Umumnya para sahabat itu ihtiram kepada Nabi. Umumnya para sahabat itu menghormati Rasulullah. Tetapi Nu'aiman bin Amru, jangankan sahabat, Nabi pun dijailin. Coba bayangin. Bagaimana menjailinya? Disebutkan dalam satu riwayat, Nu'aiman bin Amru itu satu saat dia melihat semacam tukang jamu lah, ya, tukang jamu. Lalu kemudian Nu'aiman bin Amru mendekati orang yang jualan jamu itu. Lalu kemudian dia ambil jamu itu, kemudian dibawa dan kemudian dibawalah ke rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nu'aiman bin Amru, ya, yang jualan kepada yang jualan jamu, ini jamu aku bawa, ya, nanti dibayarnya kalau ada orang yang di dalam rumah itu keluar. Dan tahu yang jual jamu itu bahwa rumah itu adalah rumahnya Rasulullah. Pasti Rasulullah akan keluar dan membayar jamu ini. Akhirnya si jamu itu dibawa oleh Nu'aiman bin Amru. Lalu kemudian ketuk pintunya Nabi SAW. Dan Nu'aiman bin Amru mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana uhibbuka." Ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasul. Sebagai bukti aku mencintaimu ya Rasulullah, ini aku hadiahkan jamu buatmu ya Rasulullah. Ya. Nabi yang namanya hadiah dari para sahabat semuanya diterima walaupun sebutir korma. Karena Nabi tahu kapasitas para sahabat beda-beda. Nabi dengan senang hati menerima hadiah dari Nu'aiman bin Amru. Lalu kemudian Nu'aiman bin Amru keluar dari rumah Nabi. Si yang ngejual jamu itu menanti-nanti, ya, Nabi datang keluar. Tetapi sudah ditunggu-tunggu lama, nggak keluar terus Rasulullah sampai dia ketuk pintunya oleh tukang jamu. Lalu kemudian dibuka oleh Rasulullah dan tukang jamu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sudah lama menunggumu." Emang kenapa? Kata yang bawa jamu itu Nu'aiman bin Amru, ya, jamu itu akan dibayar oleh orang yang punya rumah ini. Kata Nabi, si Nu'aiman, ongko mere hadiah tapi kudu mayar sorangan. Nabi saat itu geleng-geleng kepala. Nu'aiman, ya. Dijahili nama Nu'aiman bin Amru, tetapi Nabi nggak pernah marah. Sampai tertawa Nabi SAW. Bahkan satu saat ada tamunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang orang Baduy datang kepada rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dia membawa seekor unta. Seekor untanya itu ditambatkan di halaman rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ada Nu'aiman bin Amru di luar rumahnya Nabi. Satu lagi ada sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini manasin. Nu'aiman, sigananya eta kalau unta itu disembelih kayaknya lezat itu dagingnya ya, nikmat gitu ya. Nantang Nu'aiman, wanita eta mencit unta. Ya. Masya Allah, apa yang dilakukan oleh Nu'aiman bin Amru ketika sahabatnya mengatakan begitu, dia bawa golok, lalu kemudian dia sembelih itu untanya. Setelah untanya mati disembelih, Nu'aiman kabur. Coba bayang sampai jahilnya begitu. Ini sahih hadis nih. Ya. Nu'aiman bin Amru kabur meninggalkan tempatnya Rasulullah SAW. Lalu kemudian tamunya Nabi itu pas keluar dari rumah Rasul, dia kaget melihat untanya sudah mati karena ada yang menyembelih. Langsung berteriak kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Maka Nabi pun keluar. "Ada apa yang terjadi?" Kata si tamunya ini, "Ya Rasulullah, ini untaku ada yang menyembelih." Ya. Ada yang menyembelih. Lalu kemudian ada sahabat yang mengatakan, "Siapa yang menyembelih ini?" Ya, maka sahabat yang ada di sana Nu'aiman bin Amru. Ya. Coba bayangkan tamunya Nabi bawa unta, untanya disembelihkan cilepeung atuh. Coba bayangkan, itu kerjaan Nu'aiman bin Amru sampai jahilnya begitu. Ya.
Sampai Nabi kemudian ngejar-ngejar tuh. Nabi ngejar-ngejar Nuaiman bin Amru ya. Ketika Nabi ngejar-ngejar Nuaiman bin Amru, saat itu Nuaiman bin Amru pergi meninggalkan rumah Nabi, lalu kemudian dia nyumpet di salah satu lubang samping rumahnya sahabat. Nuaiman bin Amru mengatakan, kalau ada orang yang mencari-cariku, bahkan termasuk Rasulullah, ya jangan katakan aku ada di sini. Ya. Maka Nabi mencari-cari itu Nuaiman bin Amru, sampailah di rumah si sahabat yang persis di sampingnya ada lubang yang tempat sembunyinya Nuaiman bin Amru. Lalu Nabi mengatakan kepada sahabat itu, apakah kamu melihat Nuaiman? Ya. Supaya untuk menenangkan hati Nuaiman, maka si sahabat ini mengatakan, aku tidak tahu, tapi telunjuknya sambil menunjuk lubang. Ya. Aku tidak tahu ya Rasulullah, gitu kan. Ya. Akhirnya kemudian Nabi SAW membuka itu lubang, dibawa Nuaiman bin Amru. Coba kebayang nggak Pak, dalam kondisi begitu kira-kira fitrah basyariah manusia apa Pak? Kesel nggak? Mun orang tampiling kata jelema. Iya kan? Tapi Masya Allah, Nabi sampai tidak marah melihat Nuaiman bin Amru. Bahkan Nabi dalam hadisnya mengatakan, Nuaiman bin Amru masuk surganya sambil tertawa. Tapi tong diturutan ke orang. Ya. Ngajailan ustad gitu kan. Ya, besi kualat gitu dah. Ya. Ya. Bagaimana sabarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Tidak ada contoh yang paling baik kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, Nabi sedang berjalan bersama Abu Bakar Siddiq. Ketika Nabi sedang berjalan bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, maka saat itu ada orang yang mencela Abu Bakar, mencaci maki Abu Bakar. Ketika ada orang yang mencela, mencaci maki Abu Bakar, maka Abu Bakar tidak menggubrisnya. Abu Bakar diam. Ketika Abu Bakar diam, Nabi tersenyum. Nabi tersenyum, bahkan Nabi mendoakan Abu Bakar Siddiq. Tetapi kemudian ketika lewat lagi ada orang yang mencela Abu Bakar, maka saat itu Abu Bakar menimpali celaan itu. Ketika Abu Bakar menimpali celaan orang yang mencela Abu Bakar itu, maka Nabi dengan buka masyam, lalu kemudian Nabi meninggalkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Ketika tadi ada seseorang yang mencelaku, menghinaku, lalu aku diam, ya, maka engkau tersenyum. Tetapi ketika ada orang yang mencelaku, lalu kemudian aku menimpali celaan itu, engkau meninggalkan aku. Apa maksudnya ya Rasulullah? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Abu Bakar, ketahuilah, ketika ada orang yang mencelamu lalu kemudian engkau diam, maka saat itu malaikat turun membawa rahmat buat kita. Tetapi ketika ada orang yang mencela lalu kemudian engkau mencela lagi, maka malaikat itu pergi dan bergantilah setan yang datang. Aku tidak sudi kalau aku dekat dengan setan, maka kemudian aku pergi meninggalkan engkau. Masya Allah. Itu yang terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma kana yaumun asyaddu min yaumil Uhud?" Ya Rasulullah, adakah hari-hari yang paling berat melebihi hari di mana engkau sedang saat itu dalam keadaan perang Uhud? Semua ulama sepakat pada perang Uhud itu perang yang sangat mencekam, bahkan sebagian riwayat menyebutkan di perang Uhud itu sempat dikabarkan Nabi ini wafat. Aisyah bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, makana asyaddu yauman min yaumul Uhud?" Ya Rasulullah, ada enggak hari yang paling berat yang engkau rasakan melebihi hari yaumul Uhud? Ini tadi di perang Uhud itu Nabi sampai giginya tanggal. Masya Allah. Ya. Perang yang sangat miris lah. Karena sahabat Nabi yang hafiz Quran sampai 70-an syahid pada perang Uhud. Sedih sekali perang Uhud itu. Tapi lihat, dalam hadis Bukhari, ada hari yang mana lebih berat dilalui oleh Nabi SAW ketimbang hari Uhud. Apa hari itu? Ketika Nabi sedang berada di Taif. Nabi ditinggalkan sama istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi ditinggali oleh paman yang ia cintainya, Abu Thalib. Maka semakin menjadi-jadi itu orang-orang musyrikin mencela, menghina Nabi. Maka kemudian Nabi lari ke Taif. Ketika Nabi lari ke Taif dengan tujuan ingin mencari tempat dakwah baru, tetapi apa yang terjadi?
ketika Nabi pindah ke Taif, Nabi ternyata mendapatkan lemparan batu celaan dari orang-orang Taif, sampai pelipis Nabi berdarah, sampai kaki Nabi berdarah-darah. Kata Nabi, di hari Taif itulah yang paling berat yang aku rasakan. Sampai malaikat turun. Kata malaikat, ya Rasulullah, turidu an atbaqa alaihim akhshabain. Kata malaikat itu, hadis riwayat Imam Bukhari itu, ya Rasulullah, maukah aku timpakan gunung ini, 2 buah gunung ini kepada mereka yang telah menghinamu, yang telah mencelakaimu, yang menyebabkan kamu berdarah. Tidak ridha nih malaikat melihat Nabi sampai sebegitunya. Tapi lihat apa jawaban Nabi SAW. La bal arju an yakhrijuhum min aslabihim wa man yu'minuna billahi wa lam yusyriku bihi syai'a. Kata Rasulullah SAW. Kata Nabi, malaikat, jangan engkau timpakan 2 buah gunung itu. Aku berharap Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang Taif man yu'minuna billahi wa lam yusyriku bihi syai'a. Mereka yang beriman kepada Allah dan tidak akan pernah menyekutukan dengan yang lainnya. Masya Allah, coba bayangkan. Kebayang bah kalau itu terjadi sama kita, ada orang yang mencela, ada orang yang menghina kita, ya. Ya, termasuk saya merenan. Lalu kemudian ada malaikat turun, Ustaz, kumaya binasakeun tong sigana mun saya mah malaikat tong disesakeun biakeun kabeh. Betul enggak, Pak? Tapi lihat Nabi sampai bal arju an yu'minu billahi wal yaumil akhir. Bal arju an yu'minu billahi wa lam yusyriku bihi syai'a. Aku berharap dari mereka akan hadir generasi-generasi yang beriman dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Masya Allah, apa yang terjadi? Nabi hijrah ke Madinah tahun ke-8 Hijriah, semua penduduk Taif tidak ada yang tidak beriman. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bagaimana Nabi mengelola amarahnya itu. Masya Allah. Sebaik-baik contoh ini Rasulullah SAW. Ketika sedang berada di masjid, tiba-tiba ada seorang Arab Badu yang kurang ilmu, kurang adab. Maka tiba-tiba orang Arab Badu datang ke masjid itu, kemudian punten ya, buang air kecil di masjid, tempat sholat, tempat ibadah. Lalu datang Arab Baduy tanpa dia punya ilmu, tanpa punya adab, lalu kemudian dia buang air kecil. Maka semua sahabat Abu Bakar, Umar sudah mengganggolok, ya, ingin menebas leher Arab Baduy itu. Kata Nabi, lah, jangan, bawa air, siram itu air. Ketika orang Arab Baduy melihat reaksi Nabi, Umar, Abu Bakar, maka kemudian Arab Baduy ini berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahi Muhammad, jangan berkahi 2 orang ini. Didoakan sama Arab Baduy sampai sebegitu. Rasulullah SAW. Maka kata Nabi SAW, siapa yang paling hebat itu? Alladzi yamliku nafsahu idza ghadab. Mereka yang mampu menahan amarah, ya, emosinya di saat dia, ya, muncul marahnya itu. Disebutkan oleh para ulama, al-a'mal la tadkhulul mawazin fi yaumil qiyamati li'adhamaha. Ada amalan yang nanti di hari kiamat mizan tidak akan sanggup untuk menimbangnya. Masya Allah. Li'adhamaha, disebabkan karena keutamaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ibadah, apapun ibadah kita, sholat kita, bacaan Quran, zikir kita, sedekah kita, nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun ibadah itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada amalan yang nanti di hari kiamat la tadkhulul mawazin. Mizan tidak akan sanggup untuk menimbangnya. Li'adhamaha, disebabkan karena keutamaannya. Amalan apa yang menyebabkan mizan tidak sanggup untuk menimbangnya? Ya. Salah satunya apa? Mereka yang ketika ada orang berbuat dosa, ada orang yang menghinanya, lalu kemudian dia memaafkan. Bukan hanya memaafkan, tetapi dia bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat salah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-40. Kata Allah, wa man afa wa aslaha falahu ajrullah. Siapa mereka yang memaafkan kesalahan orang lain? 1. Wa aslaha, lalu mereka berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat salah tadi, mendoakannya, memberikan kebaikan kepada orang yang menghinanya, sebagaimana Nabi SAW,
falahu ajrullah, maka Allah akan memberikan pahala, ya, dan pahalanya itu datang dari sisi Allah. Mizan tidak sanggup untuk menimbangnya. Jadi sabar untuk menahan amarah itu pahalanya luar biasa. Maka kata Allah disebutkan di dalam Al-Quran, ketika kita mampu menahan amarah, sabar, ya, innama yuwaffas sabiruna fa'ajruhum bighairi hisabin. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan yang sempurna bagi siapa? Bagi mereka yang bersabar. Masya Allah. Oleh karenanya ikhwatul iman rahimakumullah, ya, kita mesti mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Nabi mengelola amarahnya. Karena orang yang mengelola amarahnya, memanage amarahnya, itu adalah orang yang kata Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan orang yang muttaqin. Bahkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, siapa orang yang punya kemampuan untuk membalas keburukan orang lain, tetapi orang itu lebih bersabar dan mampu mengelola amarahnya. Ada orang, Pak, kita dicaci, dimaki, lalu kemudian kita tidak mampu untuk membalasnya karena kita lemah. Tetapi kata Nabi, siapa orang yang punya kemampuan untuk membalasnya atas keburukan orang lain, dia mampu untuk membalasnya, tetapi kemudian dia mampu mengelola amarahnya, maka Allah janjikan mereka itu surga dan Allah berikan bidadari yang terbaik bagi mereka. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ya, ini penting buat kita. Lalu pertanyaannya, Ustaz, bagaimana marahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena tadi dikatakan, ya, Ghadabu kama ghadabul bashar. Nabi juga marah sebagaimana kita juga marah. Tapi marahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhwatul iman rahimakumullah, ya, Nabi akan marah kalau melihat orang-orang itu melanggar larangan-larangan Allah. Itu marah baru Nabi. Siapa orang yang tidak peduli dengan larangan Allah, siapa orang-orang yang mencuekin larangan Allah, yang mendustakan ayat-ayat Allah, baru saat itu Nabi saat itu marah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, Nabi akan menghukumi seorang wanita yang si wanita ini mencuri. Ya. Lalu kemudian datang sahabat-sahabat kepada Rasulullah itu ingin melobi Nabi supaya tidak memberikan hukuman kepada si wanita itu. Kenapa? Karena ternyata si wanita yang mencuri ini anak seorang tokoh dari Bani Makhzum. Ya, salah satu suku Quraisy, ya, tokoh dari suku Quraisy Bani Makhzum, si wanita ini yang mencuri. Lalu datang sahabat kemudian melobi kepada Nabi dan Nabi mengatakan kepada para sahabat, ya, bagaimana mungkin aku tidak menghukum si wanita ini, pada si wanita ini yang telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada orang yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi menampilkan kemarahannya. Maka marahnya Nabi kepada yang seperti itu, kata para ulama, inilah marahnya yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, ada orang-orang yang berbuat dosa, kita jangan adem ayem, ya. Maka hadirkan sifat marah kita, ya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Jika kalian melihat kemunkaran, maka ubahlah dengan tangan kalian. Kenapa diubah? Karena kita marah dengan kemunkaran itu. Kalau kalian tidak mampu mengubah dengan tangan kalian, maka ubahlah dengan lisan kalian. Kalau kalian tidak mampu mengubah dengan tangan dan lisan, maka ubahlah kemunkaran itu dengan hati kalian. Marahnya di dalam hati, membenci kemunkaran. Tetapi kata Nabi, wa dzalika ad'aful iman, itu tanda selemah-lemahnya iman. Itu marah yang mendatangkan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada marah yang mendatangkan kemaslahatan, itu dibolehkan. Contohnya seorang ibu kepada anak. Kalau seorang anak tidak ke masjid, kalau seorang anak tidak mau ngaji, seorang anak tidak mau ibadah, boleh marah nggak? Harus marah. Bahkan Nabi menyebutkan dicepret orang yang anak yang usia 7 tahun masih nggak mau sholat, maka kata Nabi cepret, tanda kemarahan. Ya. Jadi marah bukan kemudian dilarang. Ya, yang dilarang itu kalau marahnya itu mendatangkan kemudorotan. Kenapa? Banyak kejahatan, banyak perbuatan dosa disebabkan karena marah. Bisa dengki,
bisa hasad, ya, bisa saling membunuh karena marah. Makanya disebutkan al-ghadabu minasyaiton. Kalau seorang suami marah kepada seorang istrinya, bisa muncul talak tuh. Dosa. Yang begitu yang dilarang. Yang mampu kita menjaganya. Tetapi kalau marahnya mendatangkan kemaslahatan, ada anak yang tidak mau ngaji, ada anak yang susah sholat, susah belajar, marahnya seorang tua kepada anak, itu marahnya yang mendatangkan kemaslahatan. Boleh. Ya. Contoh misalnya, ibu melihat anak, ya, masih kecil memang, anaknya main api, membahayakan nggak? Lalu si ibu ini ngambek, marah kepada anak, maka marahnya ibu kepada anak itu marah yang mendatangkan kemaslahatan. Maka inilah yang dibolehkan. Marah yang mendatangkan ridhonya Allah, yaitu marah kepada kemaksiatan, marah kepada hal-hal yang menjadikan orang mengabaikan larangan Allah, maka marah itulah yang akan mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan ridhonya Allah. Yang kedua, marah yang mendatangkan kemaslahatan, itu juga marah yang bukan kategori yang tadi pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kata Nabi SAW, ada kiatnya Pak Bu. Ya, kata Nabi SAW, kalau ada amarah datang kepada kalian, idza ghadabu ahadukum. Dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Bukhari, apabila marah datang kepada kalian, ya, u'allima kalimatin, maka aku berikan kepada kalian satu kalimat, yang mana dengan kalimat itu rasa marah akan hilang. Apa kalimatnya? Ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Ibu, kadang ada orang, Bu, Pak, kadang ada orang berzikir tetapi zikirnya belum tentu ibadah. Ada orang bertasbih, ada orang beristighfar tetapi istighfarnya belum tentu ibadah. Padahal istighfar ini adalah ibadah. Kenapa? Karena ada banyak orang menunjukkan sesuatu itu dengan zikir. Lihat kesel, ya, kesel karena orang lain, ya, apa muncul kalimat astagfirullahalazim. Marah bisa jadi, ya. Belum tentu jadi ibadah, ya. Maka istighfar yang dibutuhkan itu al-khudu. Ketika istighfar itu dibarengi dengan rasa khudu, ketundukan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, idza ghadabu ahadukum, kalau ada rasa marah datang di tengah-tengah kalian, maka bacalah kalimat a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca ta'awudz, Bu. Ustaz, saya baca ta'awudz tapi masih kena emosi. Maka kata Nabi dalam hadis yang lain, idza ghadabu ahadukum falyajlis. Kalau kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Itu menurunkan tensi itu, ya. Ustaz, marah duduk dalam keadaan berdiri, marah duduknya marah kene. Maka kata Nabi SAW, idza ghadabu ahadukum, ya, maka kata Nabi, berbaringlah. Ya, setelah duduk masih marah, maka berbaring. Lalu lanjutan hadisnya, udah berbaring, udah duduk masih kene ngambek, idza ghadabu ahadukum falyatawaddo, maka ambillah air wudu. Kenapa? Karena yang namanya setan itu kan, ya, dikatakan khalaqtahu minan nar. Setan itu dicipta dari api. Yang bisa memadamkan api itu air. Falyatawaddo. Kalau kita sedang marah, wudu. Kata Nabi SAW, idza ghadabu ahadukum, masih wudu masih marah, udah wudu masih marah, maka kata Nabi, utruk al-makan, tinggalkan tempat itu. Ya. Kenapa? Karena khawatir. Nabi kenapa pesan la taqdab? Karena banyak dosa anak Adam, banyak dosa umat manusia, salah satu penyebabnya itu adalah kemarahan. Ya. Istri kepada suami marah, tiba-tiba punten di berita ada seorang istri, ya, motong kemaluan suaminya. Kenapa? Kesel sama suaminya. Suami sama membunuh istrinya. Kenapa? Karena kesel. Maka hati-hati dengan sifat marah ini. Ini pesan Nabi, bukan tidak boleh marah, tetapi pesan utamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada kita apa? Ketika marah, maka kendalikan amarahmu. Ya. Dan di sanalah ada pahala yang sangat besar.
Bahkan mizan tidak akan sanggup untuk menimbang pahala itu. Maka Nabi mengatakan, la taqdab walakal jannah. Jangan marah karena bagimu Allah akan berikan surga. Ayyuhal iman rahimakumullah. Ini makna ya bagaimana marahnya yang bisa mendatangkan ridhonya Allah, ya. Bagaimana kita mampu menjaga amarah yang ada di dalam diri kita. Ini yang mesti kita lakukan, ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ya, kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berikan kemampuan kepada kita, Allah lapangkan hati kita, Allah lapangkan jiwa-jiwa kita, agar kemudian insya Allah kita menjadi orang-orang yang Allah lembutkan hatinya. Siapa yang Allah lembutkan hatinya, maka dia akan menjaga hawa nafsunya. Bahkan Allah ingatkan di dalam Al-Quran sifat wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifat ibadur rahman itu apabila ada orang yang menjelekkan kalian, ada orang yang mencaci maki kalian, tidak dibalas dengan cacian, qalu salama, tetapi dibalas dengan doa. Itulah ciri ibadur rahman. Dan itu bisa dilakukan apabila hati-hati kita diberikan kelembutan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali sampai di sini kajian yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan kajian ini bisa kita amalkan, ya. Yang paling penting kita bisa mengamalkannya, ya, sesuai dengan kemampuan kita, dan mudah-mudahan kita terhindar dari amarah yang mendatangkan kebinasaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya Bapak Ibu sekalian mohon maaf. Wal afwa minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.